Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adirai. Kali ini kita akan bahas 13 alasan kenapa kebanyakan dari kita gampang sakit. Mungkin sakit didefinisikan di sini sebagai terjadinya ketidakseimbangan di badan. Mungkin juga bisa berdampak pada mungkin imunitas kita jadi gampang turun ya. Jadi banyak hal-hal yang mengganggu kita ya. Jadi lemah, jadi lelah, jadi pusing mungkin, jadi flu atau apa ya. Nah, ini yang saya sebut dengan namanya unlucky 13 gitu ya. Jadi bukan lucky 13 tapi unlucky 13. Ada 13 alasan yang mungkin itu bisa menjadi satu reminder bagi kita untuk kita pikir, oh iya ya saya coba nggak ngelakuin itu ya. Adapun ini sekali lagi teman-teman, kalau saya bicara ini berlaku bagi semuanya termasuk bagi saya ya teman-teman ya. Ini juga jadi makanya kenapa kadang-kadang saya suka bilang, iya kenapa ya saya nggak enak badan. Itu jangan-jangan saya masuk di dalam ke-13 alasan ini. Oke ya, kita mulai. Yang pertama, balik lagi adalah biasanya, nah ini yang jadi tantangan nih ya, gitu ya. Makan karbo kita biasanya kebanyakan apa kedikitan, Des? Kebanyakan. Biasanya kebanyakan ya. Jadi karena kebanyakan karbo, terutama ya kalau teman-teman tahu, pada saat kita pertama kali mulai makan, jadi first meal kita, apakah mungkin sarapan pagi kita biasanya ya, apakah apapun juga, itu biasanya karbonya tuh kebanyakan. Nah kalau karbo kebanyakan itu salah satunya yang menyebabkan terjadinya yang namanya roller coaster energi, tidak mengenal rasa kenyang disebabkan karena dimulainya dengan yang manis-manis. Karena pagi biasanya pasti masuknya adalah apa biasanya? Kalau nggak roti putih, bubur ayam, kalau nggak misalnya apalagi Des? Lontong kari. Iya itu ya, atau mungkin biasanya minum jus atau minum apa gitu ya, dan lain-lainnya ya. Jadi memang tantangannya itu di sana. Nah teman-teman ingat kan? Tips daripada karbo kan yang saya sering katakan yaitu adalah dia adanya di belakang, dia dicampur, atau kalau mau sekalian memulai tidak dengan masukin karbo tapi masukin protein. Salah satu yang paling gampang pagi-pagi adalah biasanya memasukkan si telur dulu ya. Nah telur sekali lagi kalau kayak aturan saya aja yang gampang teman-teman sekalian, kalau kita mau makan putih dan kuningnya selama nggak masukin karbo bisa maksimal 5 atau di bawah 5 itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat dari 5 kita mulai bermain rasio namanya ya. Jadi rasio 2:1, 3:1. Jadi misalnya kalau telurnya 6 mungkin putihnya, kuningnya mungkin 3 gitu ya. Jadi kalau itu 2:1. Kalau seandainya misalnya bisa juga telurnya 6, putihnya, kuningnya 2 aja misalnya, nggak masalah ya. Lalu di sini juga kalau berbicara karbo kita paling sering itu biasanya gula yang tersembunyi. Nah gula yang tersembunyi itu biasanya memang datang kebanyakan dari apa teman-teman sekalian, yang tanpa teman-teman sadar biasanya datang dari makan-makan olahan. Karena pagi kan kita sering kan makannya terutama paling populer ya, kayak cereal, lalu apalagi yang lain-lainnya itu ya, mungkin ada biskuit gandum atau apa dan sebagainya. Nah teman-teman bisa lihat di sana. Sebenarnya permasalahannya itu adalah pasti otomatis banyak karbo yang berlebihan ada di sana, termasuk instant oatmeal sekalipun kadang-kadang juga. Makanya kenapa kalau yang cooking oatmeal dia otomatis lebih seratnya lebih tinggi, lebih lambat sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi, dan makanya tidak terjadi curamnya yang terlalu turun yang menginstruksikan badan untuk akhirnya minta makan lagi. Makanya kenapa kan teman-teman ingat ya, kenapa terjadinya elevasi insulin yang terus-menerus hadir ada di atas, karena kita makannya selalu kelar jam 7 makan pasti nanti akan dilanjutkan lagi dengan jam 10, dilanjutkan lagi dengan jam 12, lanjutkan lagi dengan jam 3, lanjutkan lagi dengan jam 5, lanjutkan lagi dengan jam 7, jam 8, dan terakhir bahkan sebelum tidur jam 10 masih masuk makanan juga. Makanya insulinnya akhirnya naik terus. Nah itu yang akhirnya nanti akan menyebabkan sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, makanya gula darahnya naik, dan akhirnya berpengaruh terhadap yang namanya sistem syaraf dan permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua yaitu adalah jarang makan protein ya. Bukan kita bilang kita makan protein jarang, tapi kalau kita buat satu investigasi, problemnya adalah ketika kita makan apa coba? Makan sesuatu itu cenderung pasti kebanyakan adalah karbo kolaborasi dengan lemak. Karbo kolaborasi dengan lemak. Mie goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, nasi goreng, lalu apalagi yang lain ya. Hampir kombinasi karbo dan lemak. Dan teman-teman bisa lihat proteinnya jarang. Padahal protein adalah apa? Kalau boleh dibilang seluruh tubuh kita sebenarnya terdiri dari protein kan teman-teman sekalian ya. Dan protein dari katanya protos yang utama, building block batu batanya daripada
yang namanya dinding yang kuat. Dinding yang kuat itu adalah badan yang sehat. Ya, nah jadi teman-teman proteinnya kalau bisa ditingkatkan. Nah, kebutuhan protein kita biasanya kalau orang bilang misalnya per kilogram berat badan kita dikalikan 1,5 aja. Kalau bisa kalikan 2 ya lebih bagus lagi gitu. Tapi kira-kira minimal paling tidak setiap kali makan selalu ada protein. Setiap kali makan selalu ada protein selain untuk kebutuhan badan. Selain daripada itu juga kalau teman-teman tahu protein dia merilis hormon kenyang karena badan perlu ekstra usaha untuk mendigest atau mencerna protein terutama dari hewani ya. Nah, makanya membutuhkan pembakaran kalori yang lebih, makanya kenapa ada istilahnya thermic effect of food-nya dia agak sedikit tinggi ya. Tapi kebaikannya daripada memasukkan protein, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah kita otomatis mendapatkan konsekuensi jadi makannya jadi nggak lebih banyak ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, protein biasanya udah ada kandungan lemak, protein dan lemak yang merilis hormon kenyang ya. Ingat sekali lagi kalau kita masukin protein dan lemak, misalnya kayak telur ada putih dan kuningnya, syaratnya artinya karbonnya rendah ya, itu aja. Nomor 3, nah problemnya kenapa kebanyakan dari kita sakit adalah biasanya kita nggak selektif terhadap lemak, makanya jadi semua lemak masuk. Ya apa aja berarti biasanya kadang-kadang terutama minyak makanan-makanan olahan ada kandungan minyaknya, ada kandungan lemaknya, tapi teman-teman nggak terlalu sadar bahwa itu ada gitu ya. Nah ini yang disebut dengan namanya makanan-makanan yang enak rasanya yang membuat kita jadi kepengen makan lagi. Biasanya ini yang disebut namanya trifecta atau triad atau apapun juga ya. Segitiga di mana biasanya tepung sebagai karbo olahan bertemu dengan gula dan garam dan bertemu dengan minyak olahan. Nah minyak olahan biasanya vegetable oil, soy oil, corn oil, lalu berbagai lemak-lemak yang olahan yang buruk ya. Nah, jadi pertemuan 3 inilah yang akhirnya yang membuat kita jadi kepengen makan lagi dan tanpa kita sadari konsekuensinya otomatis ya. Kalori surplus karena keinginan kita untuk selalu ingin makan. Ingat sekali yang saya katakan, apa yang membuat kita cepat lapar adalah bukan karena kita belum makan, tapi yang membuat kita cepat lapar adalah karena kita baru habis makan ini nih, teman-teman sekalian. Ya, makanya kenapa gula darahnya diturunin ya. Nah, selain itu nomor 5 yaitu adalah cenderungnya kalau teman-teman kita bisa lihat kenapa sih biasanya yang terjadi kalau dulu kan orang sakit karena kekurangan makan defisiensi, sekarang sakit karena kelebihan makanan kan. Nah pertanyaannya adalah kelebihan makanan itu dikontribusi oleh apa? Dari 24 jam kita satu hari kita cenderung makan bisa sampai 16 jam sampai 18 jam. Artinya lebih dari 8 jam. Nah, kalau teman-teman bersedia untuk menjadikan jendela makannya hanya cuma 8 jam atau bahkan 6 jam, teman-teman tinggal bisa variasi aja. Mau melakukan yang namanya early time restricted, misalnya kayak, oh berarti saya makannya di pagi ke siang sore, malam nggak makan. Atau teman-teman bilang saya mau makannya baru di siang ke sore ke malam gitu, atau bahkan ada yang makan agak ke sorean dan malam aja gitu. Apapun juga, kalau teman-teman membuat jendela makannya menjadi lebih rendah, nah pada saat itulah teman-teman akan otomatis mendapatkan konsekuensi yang kadang-kadang teman-teman sebut, Mas Ade katanya kalau mau turun berat badan kalori defisit ya. Jadi kalori defisit adalah sebuah konsekuensi bukan sebuah strategi ya. Nomor 6 yaitu adalah pagi dan malam justru malah teman-teman makan. Nah ini yang terjadi, yang kebalikannya yang saya katakan tadi. Kalau makan pagi berarti nggak makan malam, kalau makan malam berarti nggak makan pagi. Itu strateginya. Tapi teman-teman pagi ya makan, malam ya makan, siang makan nggak Des? Makan juga. Sore ya juga makan juga. Ya, jadi udah tahu ya makanya jadi kelebihan makanan. Nah ini yang jadi tantangan teman-teman di zaman penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang, kita punya permasalahan sendiri di sana. Di tahun 65-an kita punya permasalahan sendiri di sana. Nah, di era sekarang di tahun 2020-an ke atas, kita punya permasalahan sendiri gitu, di mana banyak sekali kualitas daripada makanannya yang turun, tapi seolah-olah kan dikemas sedemikian rupa seolah-olah itu nilainya tinggi. Jadi persepsinya tapi esensi atau substansinya kurang. Nah itu yang terjadi hari ini ya teman-teman sekalian ya. Termasuk juga dengan perilaku manusia juga kadang-kadang. Jadi terlihatnya di luar seperti apa, tapi substansinya dalamnya seperti apa. Nah ini dalam hal makanan kita seperti itu teman-teman sekalian gitu ya. Nanti tergantung positioningnya, nanti ada makanan dibikin
susah atau selangka mungkin, seolah-olah bahwa itu yang paling baik. Padahal sebenarnya banyak makanan-makanan yang murah, yang mudah didapat, tapi teman-teman nggak mau menghargainya. Teman-teman malah mencari, kayak contohnya paling gampang aja misalnya, suplementasi yang udah mahal, yang sifatnya justru chemical, teman-teman lebih memilih itu untuk dijadikan prioritas dibandingkan dengan makanan sehari-hari yang teman-teman bisa dapat dari yang alami kan gitu ya. Nah makanya kenapa salah satu strateginya kita bisa lihat di sana ketika kebanyakan terpapar dengan ultra processed food dibandingkan dengan unprocessed food ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Nomor 7, nah sayurnya biasanya konsumsinya kurang teman-teman gitu. Tidak mau kelebihan, tidak mau kebanyakan, tapi kita hanya cuma mau tahu adalah bahwa sayur pertama juga memberikan kebermanfaatan bagi, kalau kita berbicara daripada profil microbiome atau gut bakteria kita, itu jadi makanannya buat mereka. Di sisi lain, teman-teman sekalian, juga terlepas daripada apapun juga, karena seratnya tinggi, memungkinkan untuk terjadinya penghambatan lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Makanya kenapa kombinasi sayur dan protein adalah yang terbaik, terlepas daripada beberapa kandungan daripada sayur yang teman-teman nanti coba investigasi lagi. Ada yang juga akhirnya menghambat kemampuan kita untuk mencerna makanan tersebut gitu ya. Mungkin karena ada kandungan tertentu gitu di sayur yang nanti kita bahas lagi kayak oxalate dan sebagainya. Tantangannya teman-teman begitu makan sayur, saat sayurnya masuk tapi taunya dimakannya pakai margarin, pakai minyak goreng olahan ya, bukan ide baik ya. Nomor 8, nah ini teman-teman kadang-kadang kita tergiur dengan yang namanya di produk itu suka ada tulisannya oh fat free, berarti lemaknya nggak ada, tapi berarti gulanya bisa jadi ada. No added sugar, nggak ada tambahan gula, tapi dianya sendiri udah mengandung gula yang udah cukup tinggi. Oh dia low fat tapi karbonnya tetap tinggi sama kayak fat free. Oh dia high fiber, tapi high fiber di sisi lain juga, tapi ternyata dia kandungan yang lainnya termasuk biasanya lemak yang buruk gitu atau trans fat olahan hadir di sana. Kalori sugar free gitu, tapi nanti kita bisa lihat kandungannya dari apa gitu yang menyebabkan terjadi inflamasi di pembuluh darah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya nggak salah teman-teman, tapi teman-teman hanya siasat aja, nggak boleh teman-teman bilang karena ada kata-kata yang catchy seperti ini membuat teman-teman untuk membeli produk itu dan habis itu mengkonsumsikan yang banyak karena kan fat free ini gitu, karena kan sugar free ini gitu. Hati-hati aja di sana. Secara umum teman-teman kalau ditanya, Desi lebih pilih yang alami apa yang ultra proses? Yang alami. Ya kan? Nah jadi biasanya kalau yang alami kecenderungannya kita nggak perlu harus pay attention terhadap kata-kata ini ya teman-teman. Tapi karena teman-teman konsumsinya makanan olahan yang punya barcodes yang keluar dari box, dari kaleng, dari kemasan plastik lainnya, nah biasanya memang ada hal-hal seperti ini ya. Ya teman-teman siasat aja lah gitu. Kalau mau jadikan ini sebagai daripada saya cheating makan ancur, saya pilih sesuatu untuk selektif ya boleh, nggak apa-apa aja juga ya. Bukan berarti nggak boleh loh, maksudnya itu ya. Nah lanjut lagi sekarang. Nomor 9, nah ini kalau kita bicara sedentary living, itu kecenderungannya kalau teman-teman bisa pay attention, ternyata kita duduknya tuh lebih dari 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi artinya di sini cuma bilang tuh nggak gerak gitu. Makanya kenapa salah satu solusinya adalah biasanya apa Des? Kayak 10.000 langkah gitu ya, atau mungkin lebih dari 10.000 langkah ya. Itu yang atau baru mulai bisa 5.000 langkah. Biasanya tuh 6.000 langkah itu didapat dengan kalau akumulasi daripada kurang lebih 1 jam kita bergerak tuh teman-teman ya. Kadang-kadang kan 5 menit ke sana, 10 menit ke sana ya. Kayak Desi mungkin berdiri aja sebenarnya itu juga sambil nge-shoot ini udah juga lumayan ya, dapetin si itunya ya. Jadi bukan dari segi langkahnya teman-teman, tapi lebih kepada arti dan makna dibalik kenapa kita disuruh melangkah, karena kita mau ada gerak di sana gitu ya. Di kantor Desi juga kan udah mulai ya, nanti kita ada treadmill, jadi Desi bisa sambil cek email dan sebagainya sambil jalan ya. Oke, nomor 10, kalaupun juga akhirnya mau gerak, olahraga biasanya cenderungnya kadang-kadang olahraganya jarang, paling seminggu sekali, kurang dari 3 kali seminggu. Dan kedua,
yang paling sering dilakukan juga kadang-kadang kebanyakan justru olahraganya adalah kardio. Nah, jadi bukan salah kardio ya bagus, tapi ketika kita melakukan yang di nomor 9, atasi dengan cara non-exercise activity thermogenesis. Ingat ya teman-teman ya, jadi teman-teman aktif bergerak, naik turun tangga, jalan ke sana kemari, kadang meeting, kadang-kadang naik Grab aja itu apa, ntar jalan lagi ke sana ya Jess ya. Grabnya nggak boleh Mbak, parkir di sini, dia parkirnya di sana sekilo lagi tuh. Jadi kita mesti jalan lagi ya buat cari Grabnya. Nah itu udah kardio. Giliran sampai gym, ngapain dikasih waktu kardio lagi gitu. Padahal udah kardio terus gitu. Nah jadi nomor 11 jawaban daripada nomor 10 yaitu adalah jarang melakukan latihan beban. Nah ingat sekali lagi, latihan beban itu teman-teman ya mesti paham aja. Mudah-mudahan di video-video lain teman-teman bisa ngerti ya alasan kenapa mesti latihan beban. Balik lagi karena relate hubungannya dengan kebermanfaatan otot yang menolong kita untuk bisa punya kualitas komposisi tubuh yang seimbang, yang akhirnya nanti konsekuensinya mulai dari jantung, pembuluh darah, performa kita secara kualitas kesehatan menjadi lebih baik. Tapi yang terjadi, asosiasi otot kadang-kadang melemahkan hati ya bagi teman-teman. Saya nggak mau berotot, karena berotot ini ada nuansa arogan di sana, ada nuansa narsistik di sana, ada nuansa intimidatif atau apapun juga ya, pada salah paham lah di sana ya. Sesungguhnya adalah otot justru malah menjadi apa? Regulasinya daripada si gula. Otot saking banyaknya, jadi kita punya reseptor insulin yang memungkinkan kita untuk mengaktifasi si glucose transport itu untuk bekerja, untuk mengambil si gula yang ada di pembuluh darah kita untuk dimanfaatkan untuk yang namanya energi dan nutrisi ya teman-teman sekalian. Tapi yang ada teman-teman nggak mau latihan ototnya, tapi hobinya makan karbo terus berlebihan. Nah jadi teman-teman hati-hati di sana. Nomor 12, ketergantungan kita terhadap faktor lain kalau kita berbicara sehat. Nah ini yang saya sering katakan ya, jadi sehat bisa dapat dari luar, kita bersyukur, bukannya salah ini. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai sebuah ketergantungan, bukan sebagai sebuah siasat, padahal kan nuansa intervensi medis kan sebenarnya kan ada urgensi di sana, betul ya? Termasuk suplementasi itu ada urgensinya di sana. Tapi ketika teman-teman malah mengorbankan si real foodnya, malah mengorbankan si perilakunya, yang penting selama saya ada ini, saya nggak kenapa-napa. Seolah-olah sehat itu bisa dibeli sama teman-teman. Apalagi kalau teman-teman semakin punya uang banyak, semakin mentalitas tersebut akhirnya semakin mengkonfirmasi hal tersebut kan. Teman-teman tahu kan, makanya kenapa semakin duitnya banyak, semakin ya dia bilang ya nggak apa-apa, saya bisa dapetin obat yang terbaik, saya bisa dapetin apotek yang terlengkap, saya bisa dapetin dokter yang tercanggih atau teknologi yang apa ya dan sebagainya. Jadi teman-teman hati-hati di sana. Mulai dari wah kalau bukannya istirahat tapi cari booster yang terbaik gitu ya. Gitu. Nah, atau mungkin kalau ibaratnya performance enhancing supplement, performance enhancing drugs, performance enhancing apalagi yang lain-lainnya. Lalu vitamin, bahkan menyuntikkan vitamin gitu. Yang penting itu ya, bukan mikirin, oh iya ya akar permasalahan saya kurang istirahat ini apa gitu. Tapi teman-teman sibuknya suntak-suntik untuk itu ya. Begitupun juga dengan oral ya, obat-obatan teman-teman tahu adalah bahwa nanti tantangannya teman-teman selalu tahu bahwa problemnya dengan medikasi adalah teman-teman adalah kita harus hidup dengan konsekuensinya teman-teman sekalian ya. Apakah permasalahan liver dan sebagainya. Dan itu agak sedikit complicated. Masa bodoh mau teman-teman bilang, saya bisa melakukan yang namanya PCT atau apapun juga gitu ya. Jadi post-cycle terapi dengan detoksifikasi ini. Tetapi teman-teman paham bahwa kita nggak membutuhkan itu semua, termasuk mau bentuk otot, termasuk mau turun berat badan dengan cara saya beli sesuatu dari luar atau pakai sesuatu dari luar. Tapi kita mesti paham bahwa ada nuansa urgensi di sana, di mana mungkin ada kebutuhan itu gitu. Termasuk juga kayak contohnya udah terlalu gemuk dan sebagainya terpaksa pakai GLP-1 drugs misalnya. Tapi menjadikan GLP-1 drugs sebagai satu yang ibaratnya bagian daripada hidup kita yang harus selamanya, nanti ketika nanti belakangan ada studi-studi lain yang mengatakan bahwa ternyata ada dampak sampingnya, teman-teman udah nggak bisa turning back. Tapi kalau teman-teman misalnya jadi sekali waktu ya jadi terpaksa harus off, lalu dosisnya secukupnya. Nah problemnya sama kita kan kadang-kadang begitu sukses, akhirnya kita malah jadi ketergantungan kan. Ya udah gampang lah, nanti kalau pusing tinggal beli obatnya. Udah gampang lah, nanti kalau makan yang banyak nanti kan udah ada obatnya. Gampang lah, nanti nggak usah latihan ini apa, nanti udah ada ininya gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati di sana. Jadi termasuk juga operasi,
termasuk juga kadang-kadang terapi ini itu. Sebenarnya semua ini baik adanya, tapi kan selalu ada satu pesan yang ingin disampaikan ya oleh si terapisnya, oleh dokternya, oleh ahli kesehatannya, bahwa saya bantuin ibu loh, bapak loh saat ini, tapi ada pesan tersembunyi di sana di mana setelah saya bantu, bapak ibu harus merubah perilakunya ya. Nah, jadi intinya itu aja. Jadi sama sekali nggak salah ini semua teman-teman sekalian ya, tapi jangan sampai ibaratnya kuratif kita gunakan demi mempertahankan perilaku negatif kita. Nah, justru perilakunya itu yang dirubah. Jadi kalau sakit ya apa boleh buat ya, karena memang itulah gunanya medikasi dan itulah gunanya intervensi medis, kita bersyukur di sana. Nomor 13, teman-teman sekalian, nah yaitu adalah yang terakhir, yaitu adalah, nah ini yang kalau kita berbicara di mana-mana ya, semua orang tahu ya. Jadi kalau stress by design, kita olahraga stres, kita puasa kita stres, kita sauna kita juga stres juga gitu ya. Kita kardio perut kosong kita juga stres juga, tapi itu semua memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika stres dalam arti mentalitas konflik dan versus yang kita adopsi, ya, lalu ketakutan dan kecemasan yang kita adopsi, perasaan menyesal dan bersalah yang kita adopsi, selalu mencari alasan untuk tersinggung setiap hari karena kita punya self-important, karena dengan kita tersinggung maka orang lain salah di mata kita, kita yang benar, dan pada saat itulah terjadi yang namanya elevasi, kenaikan nilai kita dan penurunan nilai orang lain tadi, dan itu dijadikan sebagai adiksi, kecanduan untuk terus-menerus kita lakukan. Nah, problemnya adalah badan kita terlalu cerdas untuk apa teman-teman? Terlalu cerdas untuk dibohongi. Nah, makanya stress respon yang terus-menerus membuat yang namanya kelenjar adrenal kita makin lama makin capek. Nah, tidak memungkinkan bagi tubuh untuk regenerasi, recovery, healing, reproduksi, bahkan juga orang jadi susah bikin anak gitu, atau dan sebagainya ya. Jadi regenerasi sel. Nah, jadi makanya kenapa pay attention terhadap nafas itu menjadi sesuatu yang penting tuh teman-teman. Makanya ada istilah orang bilang dengan nafas yang dalam dan panjang gitu ya, kalau teman-teman tahu, itu akan mengaktifasi namanya rest and digest, parasympathetic nervous system, relax response sebagai pandu kita teman-teman. Nah, tapi teman-teman karena sibuknya ribut terus ya, stres dan sebagainya ya, sosial media terpapar, dan makanya kenapa akhirnya teman-teman akan bisa melihat, oh kenapa saya sakit. Demikian teman-teman sekalian, 13 alasan kenapa kita sakit is the unlucky 13. Mudah-mudahan menjadi refleksi cerminan kita untuk kita bilang, oh iya ya, di antara 13 itu mungkin ada kesempatan loh bagi saya untuk merubah perilaku tersebut. Tiada kata terlambat. Dadah.